Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim. Pada video kali ini saya akan membahas tentang transformasi fungsi pada kelas 11, khususnya pada subbab translasi dan refleksi. Perlu ketahui teman-teman, mempelajari transformasi fungsi itu memiliki dua manfaat. Ya, manfaat yang pertama itu manfaat dalam ilmu matematika, yang manfaat kedua itu manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih manfaatnya dalam ilmu matematika? Yang pertama, kita itu dapat memprediksi suatu grafik fungsi. Dan yang manfaat yang kedua, itu kita dapat memahami persamaan fungsi. Manfaat ketiga, itu dapat meningkatkan kemampuan visualisasi data ke dalam bentuk grafik. Dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yaitu pada bidang ekonomi dan keuangan, itu untuk memodelkan dan memprediksi tren pasar saham, serta untuk memahami pola perubahan data. Dan konsep transformasi ini juga dapat diterapkan dalam pembuatan game dan animasi. Dan manfaat yang ketiga pada transformasi fungsi ini adalah dapat dimanfaatkan dalam peta atau GPS yang kawan-kawan sering gunakan itu. Nah, di situ itu menerapkan konsep transformasi fungsi, yaitu digeser, diputar, dan diperbesar. Digeser itu translasi, diputar itu rotasi, diperbesar atau diperkecil itu namanya dilatasi. Transformasi fungsi itu subbabnya ada 7, ya. Di sini ada translasi vertikal. Vertikal berarti ke atas dan ke bawah. Translasi horizontal yaitu ke kanan dan ke kiri. Terus refleksi vertikal. Refleksi itu berjempitan, ya, itu dapat dicerminkan ke atas juga ke bawah. Dan refleksi horizontal itu juga dapat refleksikan ke kanan dan ke kiri. Dan selanjutnya ada dilatasi vertikal, ke atas dan ke bawah, dilatasi horizontal ke kiri dan ke kanan, dan rotasi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas poin nomor 1 dan nomor 4, translasi dan refleksi vertikal maupun yang horizontal. Oke, di sini kita ke definisi 1.1, yang dimana di sini itu adalah definisi dari translasi vertikal yang berbunyi grafik Y sama dengan fx plus b itu adalah hasil translasi dari Y sama dengan fx oleh matriks 0b. Nah, di sini perlu teman-teman ketahui bahwasannya di sini matriks 0b. B itu adalah satuan translasinya yang vertikal, ya. Kalau translasi vertikal berarti satuannya nanti di bawah matriks yang bawah, yang B ini. Nah, terus perlu kalian ketahui juga teman-teman di sini, ketika B-nya itu positif, itu nanti translasinya ke atas, ya. Namun jika B-nya itu negatif, itu nanti translasinya ke bawah. Oke. Nah, sehingga kesimpulannya adalah Y sama dengan fx plus b itu hasil translasi dari Y sama dengan fx oleh matriks 0b. Itu caranya. Lanjut kita bahas contoh soalnya. Untuk soal yang pertama di sini kita akan menentukan komponen translasi vertikal, ya. Kita akan menentukan komponen translasinya. Grafik awal itu mau ditranslasikan ke berapa satuan, ya. Bisa dilihat di sini ada garis biru. Di sini adalah grafik yang dimana grafik awalnya yang memiliki fungsi Y sama dengan 2x, dan di sini juga diketahui ada grafik merah. Ini grafik hasilnya, yaitu Y sama dengan 2x plus 5, ya. Nah, fungsi awalnya kan tadi Y sama dengan 2x, dan menurut definisi tadi, fungsi hasil translasi itu bisa ditemukan dari Y aksen sama dengan Y plus A, ya. Oke. Yang pertama, kita masukkan Y aksennya. Y aksennya itu yang ini, yang fungsi akhirnya yang merah. Kita masukkan ke sini. Jadikan Y sama dengan 2x plus 5. Terus ini nanti kita kali silang. 2x 2 kali x adalah 2x, 2 kali 5 adalah 10, sehingga menghasilkan 2x plus 10.
Nah, coba lihat di sini 2x. 2x itu adalah fungsi awalnya, ya. Nah, kalau seperti ini kita sudah dapat mengetahui komponen translasinya, yaitu sebesar 10. Ya. Dan dapat dituliskan seperti ini. Komponen translasi adalah T matriks 0, 10. 10-nya negatif atau positif? Positif. Kalau positif berarti grafiknya itu vertikal ke atas. Benar nggak? Kita lihat lagi di grafiknya. Di grafik awal birunya, dia digeser ke atas sejauh 10. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sehingga ini adalah grafik hasilnya. Oke. Lanjut untuk soal yang kedua. Soal yang kedua di sini ada grafik fungsi ya. Yang biru ini adalah grafik awalnya, Y sama dengan X kuadrat plus 1. Yang pink ini adalah grafik hasilnya, yaitu Y sama dengan X kuadrat min 2. Di sini kita mau cari komponen translasinya berapa. Ya, pertama-tama kita tuliskan dulu fungsi awalnya yaitu Y sama dengan X kuadrat plus 1. Yang dimana cara kita menentukan hasil translasi itu dengan Y aksen sama dengan Y plus A. Y ini adalah fungsi awalnya dan A ini adalah komponen translasinya. Selanjutnya, di sini kita masukkan aja Y aksennya yaitu X kuadrat min 2. Oke. Nah, di sini kita perlu memodifikasi agar komponennya muncul, komponen translasinya itu muncul dengan cara mencari bilangan yang dimana jika bilangan tersebut dijumlahkan dengan positif 1 itu menghasilkan negatif 2. Jadi bilangannya berapa? Ya, betul, bilangannya adalah negatif 3. Plus 1 dikurangi negatif 3 itu negatif 2. Sehingga kita dapatkan komponen translasinya yaitu min 3 atau negatif 3. Yang dimana bisa dapat kalian tuliskan seperti ini. Matriks T 0 min 3. Kalau min 3 berarti vertikalnya ke bawah. Perhatikan, ini grafik awalnya yang biru, dia ditranslasikan sepanjang min negatif 3 ke bawah ya, sehingga menghasilkan grafik merah muda atau pink ini, yang dimana fungsinya menjadi Y sama dengan X kuadrat min 2. Oke, contoh soal yang terakhir untuk translasi vertikal ke atas. Di sini ada diketahui fungsi awalnya 2x. Dan yang bedanya di sini komponen translasinya sudah diketahui yaitu 3. 3 ini perlu teman-teman cermati. 3-nya itu negatif atau positif? Positif ya, berarti nanti translasi vertikalnya ke atas. Nah, bagaimana fungsi barunya? Mari kita cari. Ya. Jadi seperti yang sebelumnya, fungsi hasil translasi itu melalui Y aksen sama dengan Y plus A. Ya. Y ini adalah fungsi awalnya, 2x plus A itu adalah komponen translasinya, yaitu 3. Jadi, fungsi hasilnya itu adalah seperti ini. Y sama dengan 2x dari fungsi awalnya, plus 3 itu dari komponen translasinya, karena fungsi tersebut ditranslasikan 3 satuan ke atas karena dia positif. Nah, jadi ini fungsi hasilnya, yaitu Y aksen sama dengan 2x plus 3. Berikut adalah latihan soal translasi vertikal. Silahkan teman-teman coba kerjakan. Lanjutnya, materi yang kedua adalah translasi horizontal. Ya, pada translasi horizontal ini itu memiliki fungsi Y sama dengan F dalam kurung X min A adalah hasil translasinya dari Y sama dengan Fx oleh matriks A0. Nah, di sini yang membedakan, kalau tadi yang translasi vertikal itu satuan atau komponen translasinya di bawah, kalau yang horizontal itu yang di atas, yang A ini. Kalau tadi kan yang B di bawah ini, sekarang yang A. Ya. A di atas artinya dia translasi horizontal. Nah, ketika A-nya positif itu dia ditranslasikan ke kanan, dan ketika
A-nya negatif itu ditranslasikan ke kiri. Oke. Di sini diketahui bahwa fungsi awalnya yaitu x kuadrat. Oke, fungsi awalnya. Dan kita mau translasikan dengan komponen translasi horizontal dengan matriks 4, 0. Di sini kita mau translasikan secara horizontal yaitu ke 4. Maka fungsi hasilnya itu menjadi fx sama dengan x min 4 kuadrat. Ya. X min 4 dari mana? Ini x min 4 adalah bentuk umum dari cara menentukan fungsi hasil translasi horizontal yang tadi, ya, yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, di sini grafik awalnya seperti ini. Yang grafik biru adalah fungsi awalnya yaitu x kuadrat, yang grafik merah itu adalah grafik setelah ditranslasi horizontal sejauh 4 satuan ke kanan. Contoh soal selanjutnya. Di sini semisal ada fungsi awalnya x kuadrat, kita mau horizontalkan ke kiri. Jadinya komponen translasinya atau A-nya di sini negatif 4. Dan hati-hati, di sini fungsi barunya menjadi x plus 4 kuadrat. Kenapa plus? Karena di sini bentuk umumnya tadi kan x min A. Min ketemu min jadi plus. Jadinya x plus 4 kuadrat. Dan grafik hasilnya di sini seperti ini. Grafik biru itu adalah fungsi awalnya x kuadrat, dan grafik yang merah itu adalah hasil translasi horizontal. Ya, di sini ditranslasikan ke kiri sejauh 4 satuan. Contoh soal di sini, semisal ada soal tentukan persamaan fungsi hasil pergeseran dari y sama dengan 2x plus 5 jika digeser ke kanan sejauh 7 satuan. Oke. Diketahuinya fungsi awalnya yaitu 2x plus 5 dan komponen translasinya yaitu matriks T 7, 0. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus fungsi hasilnya yaitu y sama dengan f dalam kurung x negatif a, yang dimana di sini fx-nya yaitu 2x plus 5 dan x-nya diganti dengan x negatif 7, ya. Setiap x diganti dengan x negatif 7. Di sini kenapa kok negatif 7? Karena di sini fungsi komponen translasinya yaitu 7 dan negatifnya itu dari rumus, ya. Dari rumus awal tadi, cara menentukan fungsi hasil translasi horizontal. Oke, kita kalikan 2x dengan x, 2x dengan min 7, negatif 14 plus 5. Selanjutnya negatif 14 dijumlahkan dengan 5 menghasilkan negatif 9, sehingga fungsi hasilnya yaitu y aksen sama dengan 2x negatif 9. Ini ada latihan soal translasi horizontal. Silakan teman-teman kerjakan. Di sini adalah materi yang ketiga. Ya, yang ketiga kita membahas tentang refleksi vertikal atau refleksi oleh sumbu X. Bisa kalian lihat komponen refleksi. Ketika ada sebuah fungsi Y itu direfleksikan terhadap sumbu X, itu kita dapat menentukan fungsi hasilnya dengan cara Y aksen sama dengan min Y. Jadi kita kalikan semuanya dengan negatif. Di sini ada fungsi awalnya yaitu y sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Kita ingin refleksikan secara vertikal. Apakah benar itu menghasilkan y sama dengan min sama dengan x kuadrat min 4x plus 4. Ya. Nah, fungsi hasil refleksikan itu kan caranya menentukannya adalah y aksen sama dengan min y, atau mengalihkan fungsi awal dengan negatif. Kita kalikan terlebih dahulu, kita tulis rumusnya y sama dengan negatif dikali, ini negatif dikali fungsi awalnya yaitu x kuadrat
negatif 4x plus 4 ya. Lalu kita peroleh fungsi barunya yaitu negatif x kuadrat plus 4x negatif kali positif 4 berarti negatif 4 ya. Materi yang terakhir adalah refleksi horizontal oleh sumbu Y. Nah, di sini adalah yang jadi cerminnya yaitu sumbu Y yang vertikal yang ke atas. Cara menentukan fungsi hasil dari refleksi ketika di horizontal, kan refleksi horizontal itu dengan cara Y aksen sama dengan F dalam kurung min X. Jadi nanti kita itu mengganti X-nya, X yang di fungsi awal dengan negatif X. Oke. Setiap X diganti dengan negatif X. Oke. Kita coba. Nah, di sini fungsi awalnya adalah Y sama dengan X kuadrat plus 4X plus 4. Nah, kita mau refleksikan secara horizontal. Ya. Kita mau refleksikan secara horizontal sehingga fungsi hasil refleksinya itu bisa ditentukan dengan cara Y aksen sama dengan F dalam kurung min X. Kita ganti X-nya yang di fungsi awal tadi dengan negatif X. Oke, sehingga menghasilkan Y aksen sama dengan negatif X kuadrat plus 4X-nya diganti min X. Berarti 4 dalam kurung min X plus 4. Nah, lalu kita operasikan ini. Min X kuadrat itu berarti min X kali min X hasilnya X kuadrat. Positif 4 dikali negatif X hasilnya negatif 4X. Dan plus 4-nya di sini tetap nilainya. Sehingga fungsi barunya yaitu Y aksen sama dengan X kuadrat negatif 4X plus 4. Oke, berikut adalah latihan soalnya refleksi vertikal dan horizontal. Bisa kalian kerjakan buat latihan dan kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Akhir kata dari saya, mohon maaf apabila saya ada kesalahan dan semisal teman-teman ada yang masih bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.